Dan kita tahu bahwa mereka yang nyodorin orang di luar PDIP itu, kendati kader PDIP sekalipun, tetap nggak mungkin membatalkan ide Ibu Mega bahwa darah Soekarno itu melekat di dalam semua keputusan partai. Dan kalau itu yang udah jadi semacam dogma di dalam politik PDIP, udahlah, itu artinya Puan memang dipersiapkan mau kalah, mau gagal, tetap lebih baik berumah di tempat sendiri daripada nyewa yang tiba-tiba nanti digusur oleh orang lain di partai itu. Jadi Bu Mega memang selain dua kontroversi sebetulnya. Yang pertama, Bu Mega terlalu banyak ngomong tentang dirinya sendiri, mi gitu. Dan terlalu banyak, kan Ibu Mega bilang, saya kan cantik, saya kan berkarisma, saya kan, itu enak juga. Dan percaya diri itu yang kalau kita baca di dalam batin Ibu Mega, dia mau terangkan sebetulnya bahwa politik itu adalah soal naluri pertama-tama. Dan karena itu sebagai perempuan nalurinya kuat, buat dia mungkin akan digeser oleh seorang patriark, oleh seorang yang ambisius itu. Maka dia bikin pertahanan dari perspektif politik perempuan. Karena itu dia ganti narasinya, bukan saya tapi ibu. Mau denger ibu nggak? Tiba-tiba kita tahu kok Mega dalam pidatonya menyebut dirinya ibu kan. Jadi itu udah sinyal yang kuat bahwa Megawati mengembalikan kalau anak muda sekarang bilang girl power, kekuatan anak gadis gitu yang dan kala keras kepala, tetapi dia mampu mendeteksi keadaan di sekelilingnya yang membahayakan. Kan ibu selalu punya radar natural untuk mengetahui bahaya yang mengitari dia tuh. Ibu semua makhluk itu, bahkan binatang pun punya kemampuan untuk mendeteksi. Kalau ayam dia pasang sayapnya lebar-lebar dilindungi di bawah ayam. Kalau mamalia dia gendong langsung anaknya itu di dalam cangkang perutnya itu untuk pergi ke atas pohon. Jadi Megawati menganggap bahwa dia terlalu banyak ditekan, terutama kalangan istana. Dan itu terlihat Megawati berupaya untuk mencicil emosinya, tetapi kadang-kadang meledak kecil lalu dia sadar. Kalimat bahwa Jokowi ya kasihan kan, kalau dia sekedar ditulis ya mungkin biasa aja. Tapi kalau kita lihat gesturnya itu seolah-olah Ibu Mega kirim, lu itu nggak ada apa-apanya tuh, hehehe. Kira-kira begitu tuh. Ya. Dan tentu kalau Jokowi nggak ada apa-apanya, apalagi Ganjar yang sedang petugas Jokowi kan. Jadi Mega mau katakan, itu Ganjar itu petugasnya petugas gitu kira-kira tuh. Dan itu yang membuat Jokowi langsung terlihat gamang bahasa tubuhnya. Ganjar juga begitu. Bukan tegang sebetulnya atau gelisah, tapi merasa menunggu ini gue mau diledek apa enggak nih. Pak Jokowi ditahan 90 menit di situ hanya untuk dengar uraian panjang dari ketua partainya. Dan sebetulnya kalau kita lihat etika demokrasi, ya bagaimanapun Pak Jokowi masih presiden loh, tapi disuruh dengerin seseorang yang sebetulnya rakyat biasa aja kan, dalam formalitas. Jadi sekali lagi kalau kita balik pada isu hari ini, Ibu Mega percaya diri sekali itu. Soal kadernya Ibu Puan gak cukup, yaitu soal lain tuh. Nah, kalau ketidakcukupan elektabilitas Ibu Puan yang diperlihatkan, itu adalah berita baik buat Prabowo, karena Prabowo akan anggap udah saya gandeng aja deh, itu selesai problemnya. Dan mungkin sekali itu juga akan terjadi. Dan itu artinya Pak Prabowo mulai berupaya untuk sedikit-sedikit mengikuti jejak Nasdem lah, untuk mulai balelo dari kekuasaan. Kan begitu kan? Kan sudah malu yang ngajarin politik kita untuk kenapa sih kalau di dalam nggak bisa kritis. Nah, sudah malu lakukan langkah yang radikal. Nah, sebaiknya saya usulkan Pak Prabowo lakukan langkah yang lebih radikal lagi. Katakan aja bahwa oke, Pak Jokowi kami sudah selesai dan keputusan partai saya mesti maju. Terima kasih karena ada endorsement dari Pak Prabowo yang menganggap bahwa ini adalah Pak Jokowi, bahwa ini adalah era Prabowo 2024. Nah, Prabowo bisa teruskan. Ini memang era saya bersama Puan Maharani. Ya, itu lebih enak tuh. Fokus lain, yaitu kepemimpinan perempuan selain salon perempuan. Kira-kira begitu kan. Itu bacaan saya begitu. Tapi tetap Ibu Mega percaya bahwa dirinya itu mampu untuk menertibkan, melindungi, memberi rasa aman, bahkan memberi rasa harapan pada partai PDIP sebagai seorang perempuan. Jadi pengalaman itu tentu dia lihat kiri kanan, ya Puan sebetulnya sudah magang di dalam psikologi itu.
dalam psikologi kepemimpinan perempuan. Itu bagus sebagai isu, yaitu Puan bertahun-tahun ada di samping Ibu Mega dan bisa membaca gestur seorang perempuan memimpin itu. Walaupun ada teori bahwa kadang-kala kepemimpinan perempuan itu juga jadi maskulin, yang biasa disebut Queen Bee Syndrome, sindrom Ratu Lebah gitu. Ratu Lebah kan dia perempuan dan pekerjaannya laki-laki semua tuh. Dan tugas Ratu Lebah adalah menyuruh-nyuruh sekaligus menguasai kerajaan lebah itu sebagai ratu. Jadi sebetulnya poin kita selalu adalah kekurangan kader, dan kader itu terpaksa mesti dipoles lagi. Nah tadi betul bahwa ini berita baik buat Gerindra, karena Gerindra siap untuk bergandeng tangan dengan Puan Maharani itu. Ada Prabowo dan Puan, tinggal diatur Puan atau Prabowo. Tentu mungkin dianggap bahwa ya tetap Puan magang dulu pada Pak Prabowo. Jadi sekali lagi lebih masuk akal memang Gerindra dan PDIP. Kan nggak mungkin Ibu Mega, PDIP bergandeng tangan dengan P3 atau dengan PKS untuk jadi tempat magangnya Mbak Puan. Nah, yang paling mungkin adalah dengan Gerindra, dan Prabowo mengerti psikologi Ibu Mega mengerti psikologi Pak Prabowo, dan mereka pernah menandatangani prasasti di batu tulis pada waktu itu. Pidato Ibu Mega itu kemana-mana arahnya tuh, dan ya mungkin Pak SBY juga berpikir ya udahlah Demokrat sendiri aja tuh. Tapi ada kuota 20%, demikian juga PKS, Golkar segala macam. Itu yang akhirnya yang dimenangkan sebetulnya adalah ide 0%. Kalau 0%, maka proposal Ibu Mega berlaku pada semua partai kan. Jadi dari dulu kita udah bilang 0% kan aja supaya semua partai akhirnya bisa nyalonin dari dalam dirinya tuh. Nah kalau sekarang ucapan Ibu Mega itu dan Pak Prabowo tangkap sinyal itu sebagai undangan untuk kembali ke akad politik dengan PDIP dan Gerindra, itu berita buruk buat orang semacam Erick Thohir. Itu berita sial buat orang semacam Cak Imin atau Gus Imin tuh, karena akan berubah parameternya tuh. Demikian juga koalisi Nasdem juga akan berubah, karena dianggap bahwa ini satu yang agak unik. Kalau misalnya Prabowo akhirnya minggu ini makan nasi goreng lagi dengan Ibu Mega tuh, lalu gempar lagi persiapan politik. Jadi betul, kendati Ibu Mega nggak ngucapin sesuatu tentang kader dia, tapi dia membongkar kembali infrastruktur politik yang sudah dirapikan oleh oligarki hari ini. Kira-kira itu enaknya Bu Mega, dia ngoceh-ngoceh tapi efeknya kemana-mana tuh. Yeah.